Hello everyone and welcome to this video with me Celia Febrianasa. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari sistem informasi online banking yang sebelumnya juga sudah dibahas di video-video sebelum ini. Jadi di review kembali di video part 1 itu terdapat penjelasan mengenai DFD dari online banking system itu sendiri. Di part 2 terdapat penjelasan mengenai ERD. Part 3 menjelaskan mengenai use case dan activity diagram. Dan di video part 4 terdapat penjelasan mengenai sequence, class, dan deployment diagram. So, untuk kali ini di video part kelima, kita akan melihat bagaimana visualisasi dari sistem informasi yang terbentuk sebagai suatu sistem informasi online banking. Jadi dari dokumentasi sistem yang ada dan juga pemodelan dari online banking system itu, maka tersusunlah sebuah database yang dapat kita lihat di sini. Yang pada umumnya database itu memang tersedia dalam bentuk zip atau RAR. Nah, di sini apabila file zip-nya ini kita ekstrak, maka akan terbentuk folder dengan nama yang sama. Di sini kita akan men-skip langkah untuk mengekstrak file ini karena akan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Jadi bisa langsung diekstrak dan akan terbentuk folder seperti ini. Setelah terbentuk folder seperti ini, langkah berikutnya yang kita lakukan adalah memindahkan folder ini ke folder XAMPP. Jadi di sini folder XAMPP itu terletak di local disk C. Folder XAMPP bisa langsung masuk ke foldernya. Di folder XAMPP itu sendiri terdapat banyak folder-folder lainnya. Nah, kita tinggal mencari folder dengan nama htdocs dan bisa langsung dibuka dan di paste folder database kita di folder XAMPP htdocs ini. Memang membutuhkan proses. Oke, sudah. Selanjutnya, kita bisa langsung memasuki localhost untuk melihat bagaimana visualisasi sistem informasi ini. Tetapi sebelum itu, kita membutuhkan satu software yang bernama XAMPP untuk menjalankan Apache dan MySQL. Jadi ketika dibuka, XAMPP-nya itu akan berbentuk seperti ini. Jadi bisa di-start untuk Apache dan MySQL. Oke, sudah. Ini bisa di-minimize. Kita langsung saja masuk ke browser yang kita punya, tapi di sini kita menggunakan Google Chrome. Di sini kita bisa langsung mengetikkan localhost php myadmin untuk mengimpor database yang ada. Jadi sebelum itu, sembari menunggu localhost-nya itu loading, bisa dipastikan dulu untuk database yang akan diimport ke phpMyAdmin ini adalah database yang bentuk MySQL. Jadi kita bisa kembali ke folder database yang kita punya tadi. Kita klik dan kita carilah database SQL-nya. Sini ada folder database dan sudah tersedia banking_db.sql. Jadi kita bisa langsung masuk ke localhost. Nah, di localhost itu sendiri, ketika kita akan mengimpor suatu database, kita terlebih dahulu diharuskan untuk membuat suatu database baru dengan nama yang sama dengan database yang kita punya dengan di sini. Di sini bernama banking_db, maka kita akan membuat suatu database baru dengan banking_db. Bisa langsung di create. Setelah selesai, kita bisa langsung mengimpor database tadi di menu import di sini. Ini menu import. Kita import. Di sini terdapat file to import. Kita bisa choose file. Itu file yang mau kita import.
bisa dipilih di local disk C, XAMPP, htdocs, banking, database, dan banking_db.sql. Setelah itu bisa langsung di go untuk memproses pengimporan database ini. Jadi untuk mengimpor database ini memang membutuhkan waktu yang tidak cukup lama, tapi tidak cukup sebentar juga, karena memang pasti sistem ini tuh juga membutuhkan proses untuk mengolah data yang kita masukkan. Jadi kita bisa menunggu sampai filenya itu terimpor. Nah, apabila filenya itu sudah berhasil untuk terimpor, akan dibentuk tampilan seperti ini. Jadi kita sudah berhasil mengimpor database SQL-nya. Oke, selanjutnya kita akan langsung melihat bagaimana sistem informasi dari online banking itu yang terbentuk dari database yang tadi kita punya dan sudah kita import di localhost phpMyAdmin ini. Jadi kita bisa new tab di browsernya, itu bisa new tab dan membuka localhost banking sesuai dengan nama folder yang ada di htdocs. Dan di sini kita mempunyai dua tipe website ya, ada yang untuk admin dan juga ada yang untuk users. Jadi kalau ingin membuka website untuk admin itu ditambahkan admin setelah bankingnya. Tapi apabila ingin membuka website untuk users itu bisa langsung ke localhost banking saja, tidak perlu ditambahkan users. Nah, dari tampilan website yang admin ini kita juga bisa langsung beralih ke tampilan website users dengan mengklik go to website. Tapi di sini kita sudah membuka sendiri dengan localhost banking saja. Jadi di sini admin bisa memasukkan username maupun password admin untuk masuk ke sistem informasi dari sisi admin. Nah, sudah berhasil login, kita langsung dibawa ke menu dashboard. Di sini terdapat beberapa menu yang dapat terlihat sesuai dengan DFD dan ERD dan juga UML diagram yang sudah kita susun dan bisa dicek di video-video sebelum ini. Jadi kita akan mulai untuk menjelajahi sistem informasi online banking dari sisi admin. Nah, yang pertama mungkin kita bisa beranjak dari sini ya. Dari paling pojok kanan atas itu terdapat identitas ataupun akun dari adminnya itu sendiri. Jadi apabila kita klik, kita akan dihadapkan pada pilihan, ada pilihan My Account dan juga ada pilihan untuk logout. Nah, jadi kita di sini akan mengklik yang My Account. Di sini terdapat beberapa informasi yang dapat diupdate sesuai dengan updatean adminnya. Jadi di sini ibaratnya untuk memanage akun dari adminnya itu sendiri. Jadi di sini kita punya admin namanya kelompok 1 ADS dengan username-nya admin dan juga di sini ada menu untuk mengganti password-nya dan juga ada peringatan kalau misalkan tidak mengganti password ya nggak apa-apa dikosongin aja. Di sini kita tidak akan merubah apa-apa. Jadi misalkan ini dirubah pun bisa tinggal langsung diganti saja dan diupdate. Nanti akan terlihat user detail successfully updated. Jadi ketika sudah diupdate dan itu berhasil, maka akan muncul pemberitahuan seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke pojok kiri atas, ada OBS Akuntansi Undip. Ini merupakan nama dari sistem informasi yang kita punya. Jadi OBX itu Online Banking System. Bisa dilihat di sini juga terdapat nama online banking sistemnya. Setelah itu kita bisa langsung ke menu dashboard. Menu account management. Di sini terdapat dua pilihan, ada yang untuk new account dan juga untuk manage account. Jadi new account ini digunakan oleh admin ketika ada pengguna baru di online banking sistemnya ini, dan admin akan mendaftarkan rekening si nasabahnya ini untuk bisa mengakses online banking sistemnya. Seperti ini. Jadi admin bisa memasukkan account number, misalkan 1234556, dan di sini juga terdapat pemberitahuan bahwa account number-nya itu tersedia atau tidak, sudah benar atau tidak. Jadi di sini bisa langsung dimasukkan nama, kan? Oh ya.
untuk menjalani. Oke, di sini saya akan menggunakan nama pribadi untuk membuka sistem online bankingnya ini. Jadi untuk email, mungkin bisa dimasukkan email yang nanti akan berguna ketika kita masuk ke website users. Jadi ada email, ada password yang akan didaftarkan oleh adminnya ini sesuai dengan keinginan nasabah di sistem informasi online banking yang dari adminnya. Aku. Mungkin untuk PIN bisa kita masukkan. Dan ada beginning balance, jadi saldo awal yang disetorkan. Misalkan 1.000 aja kali ya. Oke, kita save. Di sini akan muncul pemberitahuan bahwa pembukaan akunnya itu berhasil. Jadi di sini ditambah satu akun lagi. Sudah ada waktunya juga dan juga ada action ketika kita bisa memilih untuk mengedit informasi dari akun usersnya itu. Bisa diedit dan juga bisa di-delete. Selanjutnya, ini kita sudah memasuki menu manage account ya. Ketika sudah seperti ini, ketika kita bisa action, mau mengedit maupun mau nge-delete, itu sudah masuk ke manage account. Jadi admin itu juga bisa manage account dari user itu atas keinginan nasabahnya itu sendiri. Nah, untuk transaksinya, kita bisa ke menu transaksi. Di sini terdapat beberapa pilihan, ada transactions, deposit, withdraw, dan transfer. Jadi di sini kita coba pertama kali masuk ke menu transaksi. Menu transaksi ini adalah menu yang mencatat dan merekam semua transaksi-transaksi yang terjadi di online banking sistemnya ini. Misalkan ada suatu nasabah yang mentransfer saldo ataupun mendeposit, withdraw, itu akan tercatat dan terekam di menu transaksi ini. Mari kita coba untuk menu deposit. Jadi di sini kita bisa memasukkan account number. Nah, di sini itu keunikannya yang sesuai dengan sistem informasi dan database yang ada, itu kita tidak perlu memasukkan nama maupun informasi-informasi yang rancu lainnya dari akun usersnya itu. Jadi kita karena mempunyai account number yang hanya satu untuk satu users, maka kita ketika melakukan transaksi hanya perlu menginput account number-nya itu dan akan tersedia informasi seperti ini. Ketika kita masukkan account number, akan langsung muncul nama serta saldo yang dipunya oleh akunnya itu. Jadi yang diperlukan itu hanya account number-nya, karena account number-nya itu termasuk primary key. Jadi untuk deposit amount kita bisa mencoba 100 ya, karena tadi cuma punya saldo 1.000. Oh maaf, ini deposit jadi bisa banyak ya. Nah kayak 10.000 terpisah. Oke, kita submit. Di sini ada pemberitahuan kalau depositnya itu sudah berhasil. Mari kita cek ya menu transaksi. Nah ini sudah terlihat bahwa ada deposit dari akun Celia sebesar 10.000 pada tanggal ini. Nah, kita langsung ke withdraw. Sama, kita hanya perlu memasukkan account number-nya, akan muncul sendiri nama dan saldonya. Untuk withdraw berarti kita nggak boleh melebihi saldo yang kita punya. Di submit. Di sini juga terdapat pemberitahuan bahwa withdraw-nya itu berhasil. Bisa dicek juga ke menu transaksi ini. Di paling atas, itu adalah data yang terbaru ya. Terus juga bisa untuk transfer. Jadi untuk transfer memiliki sistem yang sama juga, kita hanya perlu memasukkan account number. Jadi untuk melihat account number mungkin bisa dilihat di ini. Jadi misalkan akun Celia ini dia ingin mentransfer ke akun si John. Kita bisa transfer dari akun Celia ke akun John. Bisa dipilih berapa saldo yang akan
ditransferkan. Submit. Muncul pemberitahuan bahwa berhasil, dan ketika dicek di transaksi, maka itu akan tercatat di dua teratas, karena ini melibatkan dua akun, yang satu akun pentransfer, yang akun Celia, dan akun penerima, yang John. Di menu transaksi ini juga terdapat menu search, di mana kita bisa melihat, mencari transaksi yang kita mau dengan identitas yang dipunya, bisa dengan IP transaksi ataupun nama akunnya. Nah, di sini juga bisa dilihat bahwa bisa diurutkan dari jumlah yang terkecil ke jumlah yang terbesar, dari transaksinya untuk diklasifikasikan, dan juga dari data terbaru ke data terlama, dan juga bisa diurutkan dari nama-namanya. Oke, mungkin selesai dari menu transactions-nya ini, kita bisa langsung masuk ke menu announcement. Jadi menu announcement-nya ini berguna ketika admin akan mengumumkan sesuatu kepada users-nya menggunakan online banking system ini. Mungkin bisa untuk informasi-informasi seperti maintenance dari website ini ketika website ini tidak bisa digunakan karena adanya perbaikan dan maintenance website yang nanti dapat dilihat oleh si usersnya itu di menu. Ini kita beralih ke website dari versi users, kita bisa melihat announcement-nya itu di announcement ini. Ketika kita klik menu announcement, maka akan terlihat announcement dari si admin ke si users. Oke, lanjut. Untuk menu announcement-nya itu, ketika kita ingin membuat sebuah announcement, admin tinggal create new, dan menuliskan judul dari pengumumannya. Mungkin bisa kayak seperti pengumuman maintenance website. Lalu berisikan pengumuman yang ingin kita isi, seperti website tidak bisa diakses Lalu setelah kita isikan, di sini juga bisa diedit teksnya itu sesuai dengan yang kita mau, bisa di bold, bisa di italic, bisa di underline, ataupun bisa dengan menu-menu lainnya sesuai dengan keinginan kita. Jadi ketika admin itu akan membuat sebuah announcement, ketika dia ingin melakukan perubahan-perubahan pada teksnya, itu bisa dilihat di sini, di atas ini, dengan banyak menu yang tersedia. Lalu bisa langsung di save. Sudah berhasil, terdapat pemberitahuan berhasil. Di sini juga, admin itu juga bisa untuk mengedit maupun delete announcement yang telah dia buat. Bisa kita cek langsung ke menu usersnya itu. Nah, terdapat suatu pemberitahuan terbaru, pengumuman maintenance website tidak bisa diakses pada 6 Desember 2021 dengan alasan perawatan dan perbaikan website. Nah, ini sesuai dengan announcement yang dibuat oleh si admin tadi di sistem informasinya. Selanjutnya kita akan masuk ke setting, menu setting. Jadi di sini berisikan data-data mengenai sistem informasi. Jadi mungkin mirip dari bagaimana kita memanage account admin tadi, di sini kita juga bisa memanage sistem informasinya ini. Di sini ada nama sistem, di sini namanya online banking system, dan sistem short name-nya. Di sini kita menggunakan OBS akuntansi Undip. Di sini kita juga bisa memberitahukan seperti menu tentang kita kali ya, seperti di website-website lain ataupun di sistem informasi lain juga menyediakan about us.
ketika ini bisa diisi juga dengan call center ataupun dengan lokasi atau sesuai lah dengan keinginan yang kita mau. Di sini kita mengisi Accounting Department, Faculty of Economics and Business di Diponegoro University. Lalu kita juga bisa memilih logo dari sistem informasi yang kita punya, dan juga website covernya juga bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Ketika ada dibuat suatu perubahan, maka ini bisa langsung diupdate saja, dan akan muncul pemberitahuan bahwa update-nya itu berhasil atau tidak. Nah, mungkin untuk menu admin sekian ya, kita sudah berselancar mulai dari menu dashboard tadi sampai ke manage akun dari adminnya, terus juga udah masuk ke account management, transactions, announcement, dan juga kita sudah melihat bagaimana cara untuk memanage nama maupun informasi lainnya mengenai sistem informasinya ini. Jadi selanjutnya kita bisa beralih ke website users. Di sini kita kembali ke home. Nah, di sini terdapat juga logo dan short name dari sistem informasi tadi yang bisa diganti di menu admin. Di sini terdapat home yang tampilan seperti ini, dan terdapat announcement yang sebagaimana yang sudah kita lihat tadi berisi pemberitahuan-pemberitahuan dari admin, dan juga ada menu about. Jadi dari sistem informasinya tadi, ketika kita mengisi about us, ketika users membuka menu about ini, maka akan terlihat about us sistem informasi tadi. Jadi kita bisa kembali ke home. Untuk login, karena tadi kita membuat akun baru bersama-sama, di sini tadi kita menggunakan email ini dan passwordnya aku mungkin teman-teman bisa melihat. Lalu kita bisa login. Nah, ketika login berhasil, maka akan terlihat welcome to online banking system di dashboard-nya. Kita dibawa ke dashboard. Terus juga ada account number dan juga saldo yang kita punya yang tersimpan di rekening kita. Di sini mungkin sama seperti website admin, terdapat logo dan maupun short name dari sistem informasi. Selanjutnya juga ada seperti menu adminnya itu, dari menu users itu kita bisa memanage akun kita sendiri. Nah, jadi kita bisa melihat di sini ada menu-menu transactions, deposit, withdraw, dan transfer. Untuk transactions itu tersendiri, kita bisa melihat rekaman transaksi dari akun kita, hanya akun kita ya. Berbeda dari akun admin yang bisa melihat semua akun, tapi kalau untuk website users, kita hanya bisa melihat akun yang kita punya aja. Di sini tadi kita melakukan pembukaan rekening, setor sebesar 1.000, lalu kita juga mendeposit sebesar 10.000, apa teman-teman ingat ya. Terus kita withdraw 2.000 dan juga transfer ke John Smith tadi sebesar 2.000. Jadi ini ketika kita bertransaksi di sistem informasi admin itu juga akan tercatat di sistem informasi users ya, karena emang memiliki satu akun, hanya terkait dengan satu akun. Lalu di sini sama seperti yang sistem informasi admin, kita bisa melakukan deposit. Bisa di deposit 1.000. Di sini kita bisa langsung memasukkan jumlahnya. Diberitahukan bahwa deposit hasil. Lalu juga bisa withdraw sebanyak yang kita mau, misalkan 2.000 ya. Jadi juga seperti menu admin, kita juga bisa bertransaksi di menu users. Hanya saja transaksi ini hanya untuk akun kita dan terbatas. Transfer tuh mungkin ini bisa ke John Smith lagi ya, kita transfernya 500. Nah, jadi transaksi-transaksi kita itu akan tercatat juga di transactions-nya ini. Nah, untuk website dari users itu sendiri mungkin memang cukup terbatas dibandingkan sistem informasi yang dipunyai oleh admin, karena kalau untuk admin itu memang harus bisa memanage semua akun yang ada pada online banking system, tapi untuk sistem informasi users dia hanya memanage akun yang dia punya saja. Mungkin sudah selesai ya dari visualisasi sistem informasinya ini.
kita bisa mencoba untuk login. Maaf, logout maksudnya. Bisa mencoba untuk logout. Nah, kita akan kembali ke menu ini. Oke, mungkin bisa sekian ya dari yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya presentasikan di kesempatan ini. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena dalam video ini terdapat berbagai banyak kesalahan. Dan juga terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup, sampai jumpa.